Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi atau pelaku kegiatan ekonomi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang, yang pertama adalah mendeskripsikan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan yang ketiga, mendeskripsikan teori perilaku produsen. Pengelompokan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, kemudian ada distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Sedangkan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kegiatan memanfaatkan nilai guna barang ataupun jasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang. Proses produksi merupakan kegiatan atau rangkaian saling berkaitan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Teori perilaku produsen. Yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi produksi secara matematis dapat ditulis dengan V sama dengan F dalam kurung R, L, C, E. Di dalam teori perilaku produsen terdapat the law of diminishing return atau disebut juga hukum hasil tambahan yang makin menurun. Kemudian di dalam produksi juga ada konsep biaya produksi. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost atau disingkat FC. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost disingkat VC, biaya total atau total cost disingkat TC, di mana rumus total cost sama dengan fixed cost atau FC ditambah variable cost. Kemudian biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat AFC, rumusnya sama dengan FC per Q. Kemudian ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost disingkat AVC yang rumusnya VC per Q. Kemudian biaya total rata-rata atau average cost atau AC, rumusnya AFC ditambah AVC atau AC sama dengan TC per Q. Kemudian ada biaya marginal atau marginal cost disingkat MC, rumusnya delta TC per delta Q. Kemudian konsep penerimaan. Yang pertama ada penerimaan total atau total revenue disingkat TR, rumusnya V kali P. Kemudian ada penerimaan rata-rata atau average revenue disingkat AR, rumusnya TR per Q. Kemudian ada penerimaan marginal atau marginal revenue disingkat MR, rumusnya delta TR per delta Q. Kemudian ada juga titik impas dan laba maksimum. Yang pertama ada break even point atau titik impas atau disingkat BEP, rumusnya TFC per P dikurangi AFC. Kemudian mencari laba atau rugi. Laba jika TR
lebih besar dari TC dan rugi jika TR lebih kecil dari TC. Laba maksimum terjadi ketika L sama dengan R min C sama dengan 0 atau R sama dengan C. Kemudian distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada pemakai akhir atau konsumen. Adapun faktor yang mempengaruhi distribusi, yang pertama adalah faktor pasar, kemudian yang kedua faktor barang, yang ketiga faktor perusahaan. Saluran distribusi. Saluran distribusi yang pertama bisa produsen kemudian langsung kepada konsumen, atau yang kedua dari produsen melalui pengecer baru ke konsumen, kemudian yang ketiga dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer baru ke konsumen, yang keempat dari produsen kemudian ke agen, ke pengecer baru ke konsumen, dan yang kelima dari produsen kemudian ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Kemudian ke konsumsi. Yang dimaksud konsumsi merupakan tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utama kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi diantaranya ada pendapatan, harga barang atau jasa, kebiasaan konsumen, adat istiadat, harga barang substitusi. Kemudian kita ke teori perilaku konsumen. Di dalam teori perilaku konsumen ada teori kardinal dan teori ordinal. Teori kardinal merupakan teori yang berpendapat bahwa tingkat kepuasan itu diukur atau bisa diukur dan dinilai dengan angka atau nominal. Sedangkan teori ordinal adalah teori yang berpendapat bahwa nilai guna barang itu tidak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan. Contohnya adalah kepandaian, kemudian kecantikan. Di dalam teori perilaku konsumen juga ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Bunyi hukum Gosen 1 adalah apabila suatu barang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, lalu ditambah, kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal akan makin berkurang. Bahkan apabila konsumsi terus dilakukan, tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total berkurang. Jadi hukum Gosen 1 itu hanya untuk pemuas kebutuhan satu jenis barang saja. Ini contohnya, kalau misalnya kalian pulang dari sekolah, kemudian kalian haus, kalian minum 1 gelas, rasanya pasti nikmat sekali. Kemudian kok masih kurang lagi, kalian nambah lagi 1 gelas lagi, juga masih nikmat. Tapi bagaimana ketika sudah gelas ketiga ataupun keempat, apa yang terjadi? Nah, betul, kalian akan, kalau orang Jawa namanya plempoken itu ya, atau kuareken, sudah tidak enak lagi. Itulah contoh hukum Gosen 1. Sekarang kita ke hukum Gosen 2. Bunyi hukum Gosen 2 adalah konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.